DPRD Pamekasan mengusulkan 3 nama untuk calon PJ Bupati Pamekasan yang masa jabatannya akan berakhir pada 24 September mendatang. Ketiga nama tersebut ialah urutan pertama Sekretaris Daerah Pamekasan Marsukin, Kadis Kominfo Pamekasan Nur Hidayatul Firdaus, serta posisi terakhir ialah Kepala Inspektorat Pamekasan Muhammad Alwi. 3 nama tersebut dari hasil usulan dari 7 fraksi DPRD Pamekasan. Dari hasil usulan diambil ranking 3 teratas. Begini penjelasan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan Ismail terkait dinamika pengusulan 3 nama tersebut. Tadi tanggal 7 ya Agustus 2023 rapat paripurna pertama itu terkait dengan pengesahan 2 raperda di DPRD. Kemudian yang kedua rapat terkait dengan pemberitahuan pemberhentian bupati karena masa jabatannya sudah akan berakhir pada tanggal 24 September 2023. Nah, di pemberitahuan pemberhentian tadi ya, alhamdulillah Pak Bupati hadir, Pak Wapub hadir ya, karena paketnya memang Bupati dan Wakil Bupati begitu. Ya kami atas nama DPRD mengucapkan terima kasih, hampir ya mendekati ya, hanya kurang beberapa waktu saja ini masa jabatan Bupati itu akan benar-benar berakhir di tanggal 24 itu. Kemudian selanjutnya tadi ada pemberitahuan ya dari Kemendagri, kata Ketua DPRD itu, bahwa hari ini juga tadi ya terakhir katanya itu harus segera mengusulkan penjabat bupati ya. Jadi tadi setelah rapat internal, pembahasan di internal masing-masing fraksi, kemudian masing-masing fraksi itu mengusulkan nama-nama yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Nah, jadi setelah ada 7 fraksi semuanya berkumpul rapat internal, setelah itu kemudian ada rapat pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD. Kemudian muncullah nama-nama yang diusulkan sebagai penjabat bupati ya, karena nanti otomatis tanggal 24 itu sudah harus ada penjabat bupati, karena tidak boleh ada kekosongan kekuasaan kan begitu. Nah, dari 7 fraksi itu tadi muncul ada beberapa nama ya. Ada Pak Sekda selaku sekretaris daerah karena secara eselon, secara jabatan sudah memenuhi. Kemudian juga ada Pak Dayat ya, hari ini beliau sebagai Kepala Dinas Kominfo. Kemudian juga ada Pak Muhammad Alwi ya, hari ini beliau sebagai staf ahli, kemudian juga sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian juga ada muncul Pak Taufik ya, Pak Taufikur Rahman mantan Kepala Bapeda hari ini menjadi Kepala Dinas Perizinan. Kemudian ada satu lagi muncul Rektor YIN Madura ya, Dr. Saiful Hadi. Nah, tetapi karena di Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu DPR itu hanya boleh mengusulkan 3, tidak boleh lebih begitu. Jadi akhirnya tadi itu di ranking semua ya. Dari beberapa nama itu, maka ranking pertama itu adalah Pak Sekda, Pak Masrukin, kemudian yang kedua Pak Dayat, kemudian yang ketiga Pak Alwi. Jadi itu tadi yang disepakati akhirnya kemudian di rapat paripurnakan internal dan diajukan, dibuat berita acara, kemudian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri begitu. Ya agak alot ya, karena mendadak. Karena di surat edaran sebelumnya itu kan baru tanggal 9 terakhir. Ya, rencananya memang masih mau besok begitu paripurna internal itu. Tetapi karena ada pemberitahuan mendadak kepada Ketua DPRD, akhirnya tadi
secara sikap Ketua DPRD mengundang ya ketua-ketua fraksi itu setelah rapat internal fraksi itu kemudian menjaring siapa kira-kira calon, ini calon masih ya, calon penjabat Bupati Pamekasan itu setelah nanti berakhirnya masa jabatan Bupati di tanggal 24 September itu begitu. Usulan yang dari DPRD. Akhirnya semuanya mengerucut pada 3 nama itu dan diparipurnakan begitu. Iya, kebetulan di 3 nama itu usulan Demokrat masuk semua. Ya kita memang ada Pak Sekda, kemudian ada Pak Dayat, kemudian ada Pak Muhammad Alwi itu masuk gitu. Ya. Ya, jadi fraksi Partai Demokrat itu pertimbangannya sederhana ya, karena memang di Permendagri itu harus yang berpengalaman kan begitu ya. Yang kemudian yang paham situasi dan kondisi Pamekasan, kultur Pamekasan, kan begitu. Jadi ketiga calon ini, calon penjabat ini, penjabat bupati ini, Pak Masrukin selaku Sekda, kemudian Pak Dayat, Pak Alwi, saya kira semua orang tahu ya begitu ya, masyarakat Pamekasan tahu begitu. Jadi itu salah satu pertimbangan fraksi Demokrat kenapa kemudian mengusulkan 3 nama calon penjabat itu. Saya kira kita semua masyarakat Pamekasan ya tidak asing lagi, sering komunikasi dengan beliau bertiga begitu ya. Jadi itu salah satu pertimbangan. Sebenarnya boleh saja DPR itu misalnya ngambil ASN, ini kan wajib ASN dari provinsi, bisa saja. Tidak ada persoalan begitu, siapa misalnya. Tetapi kita kan ingin bagaimana pejabat nantinya yang akan menjadi kan waktunya ini 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun lah kira-kira begitu. Ini yang bisa memahami, kemudian yang enak berkomunikasi kita. Kalau misalnya orang luar kan harus berkenalan kan begitu kan. Tapi kalau penjabat hari ini ASN yang ada di Pamekasan yang memenuhi syarat secara eselon itu, saya kira kita mudah komunikasi ya. Dengan Dewan, dengan OPD yang lain, tidak perlu kenalan kan begitu kan, tidak perlu baca kurikulum vitae lagi, masyarakat juga sudah tahu, lebih enak lah saya kira begitu. Iya, jadi saya kira beliau bertiga itu sudah sangat lama sekali di Pamekasan begitu. Walaupun sebenarnya itu pada akhirnya itu adalah kewenangan dari Mendagri, tetapi tidak salahnya karena kita diberi wewenang oleh aturan, oleh regulasi untuk mengusulkan 3, ya kita berikan 3 nama tadi hasil kesepakatan rapat paripurna DPRD begitu. Buyung Kurniawan, Syahid Mujtahidi, KTV Pamekasan melaporkan.